Kembali ke yang tadi Bapak seramakan Allah. Surah Al-Fajr, irji'i wahai jiwa yang tenang. Maka yang dipanggil di ayat ini hanya orang-orang yang sudah istiqomah berzikir. Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan ayat ini adalah tiket orang ketika sakaratul maut. Tiket orang sakaratul maut. Jadi kalau ada orang meninggal nih, lalu turun ayat ini kepadanya, surga. Siapa mereka yang dipanggil ini? Mereka yang hari-harinya, setiap nafasnya selalu berusaha mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dapat tiket dia. Tiket pulang kampung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tubuh ini pulang ke tanah. Tubuh ini kan tanah semua, Pak. Ya, tanah semua. Ini coba lihat Bapak yang dulu cakep ya. Bapak ini dulu cakep-cakep kayaknya nih. Sekarang udah mulai keriput kan? Dia kena gravitasi, Pak. Tanah minta dia. Tanah bilang ente kembali kepadaku. Jadi tanah manggil, wahai tubuh yang dariku, kembalilah kepadaku. Tapi roh kita dipanggil oleh si peniup roh. Siapa yang meniupkan, menghembuskan roh ke dalam diri kita? Allah. Maka Allah akan panggil, wahai roh yang aku hembuskan, kembalilah kepadaku. Kalau nggak tahu jalan pulang, gimana caranya? Dan jalan pulangnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah lalu zikir. Udah dua itu aja. Nggak punah dua perangkat ini, jadi kayak sayap. Satu ma'rifatullah, satu zikrullah. Punya dua sayap ini terbang kita Pak nanti. Nah, diteruskan oleh ayat itu. Kembalilah kepada Allah dengan dua makom. Radiyah, mardiyah. Nah, ini secara makom dari sisi Allah. Tapi dari sisi kita dibalik. Mardiyah dulu baru radiyah. Nah, tapi beberapa ulama kita tidak mempermasalahkan itu. Radiyah diartikan jiwamu ridho. Mardiyah jiwamu diridhoi. Saya kalau sudah ridho sama seseorang, dia mau buat salah aja nggak apa-apa kan? Ya kan? Kita kalau udah sayang sama anak kita lempar kita pakai ini Pak. Mau kita balas ngelempar dia? Enggak kan? Inilah makomnya Ahlul Badar. Ahlul Badar ya, yang 313 itu apa kata Allah? Ya, lewat lisan Nabi, i'malu ma syi'tum. Udah kamu buat apa yang kamu mau, Allah pasti ampuni. Maksudnya apa ini? Apakah ayat ini nyuruh mereka maksiat? Enggak. Karena nur di kolbunya sudah jadi ridha, radiyah, mardiyah. Maka Ahlul Badar ini yang bisa mengalahkan orang-orang kafir ribuan, mereka cuma 313 orang, itu Allah kasih kebebasan. Karena mereka sudah selesai dengan nafsiyahnya. Yang bikin kita durhaka kan nafsiyah ini Pak, jiwa. Jiwa ini bikin kita durhaka, hawa nafsu. Hawa nafsunya udah tunduk dengan ruhnya. Maka kata Allah, sekarang kamu buat apa yang kamu suka. Kalaupun mereka terjebak maksiat, pasti kembali. Siapa contoh sahabatnya? Nuaiman. Pada dengar? Nuaiman itu, dia perannya dua. Ya. Pemabuk, tapi suka bikin lucu. Yang bisa bikin gigi Nabi kebuka dengan senyum dan tertawa, cuma Nuaiman. Tapi orang ini, Nabi wafat, dia suka mabuk Pak. Di zaman Umar, sahabat-sahabat yang lain bilang, ya Umar, kok ente nggak bunuh aja nih orang gitu. Ya, di satu riwayat dikatakan, hei Umar, kenapa kamu nggak mengutuk orang ini? Apa jawab Umar? La, fa innallaha yuhibbuhu. Ya. Ya, di riwayat lain, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Ya. Dia ini cinta Allah dan Rasulnya, ya? Atau Allah dan Rasul cinta dia, gitu. Inilah doanya Abul Hasan Syadzili, guru dari gurunya Imam Ibnu Athaillah pengarang Hikam. Di sini ada kajian kitab Al-Hikam, Pak.
Belum ya. Pengarang kitab Ahli Kam punya guru namanya Al-Mursi. Al-Mursi punya guru namanya Abul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Ya Allah, jika aku salah, jadikan salahku salah orang yang engkau cintai. Aku sudah engkau cintai, lalu aku terjebak salah. Kira-kira gimana? Dimaafin gak? Dimaafin. Nah, itu maksudnya. Ya. Ini maqam radiyah mardiyah. Radiyah mardiyah. Dia ridha kepada Allah. Lalu bagaimana caranya supaya kita jadi ridha? Caranya tadi yang kita sebutkan Pak. Kenallah Allah, lalu zikrullah. Allah bagaimana yang kita harus kenal? Untuk ridha kepada Allah, maka harus kenal dengan dua sifat Allah. Kudrah, iradah. Masih ingat? Ya. Kudrah, apa arti kudrah? Kekuasaan. Iradah, kehendak. Nah, coba lihat Pak. Allah itu berkuasa melakukan apa saja dan berkeinginan sesukanya. Bahkan Allah itu beriradah, berkehendak buat orang mukmin, buat orang kafir. Jadi kafir mukmin itu kehendak Allah, tapi Allah belum tentu ridho kepada orang yang kafir. Saya mau tanya nih, adakah di dunia sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Ya ada. Berarti orang maksiat izin Allah enggak? Izin Allah enggak? Serius? Yakin enggak Pak? Namrud itu izin Allah atau bukan? Fir'aun? Enggak ya? Kalau bukan izin Allah, izin siapa dong? Ya? Emang ada Allah selain Allah? Ada Tuhan selain Allah? Enggak kan? Karena tiada Tuhan yang mencipta, yang berkehendak kecuali kehendak Allah. Maka ahlu sunnah wal jamaah mengatakan tidak semua yang Allah kehendaki itu diridhoinya. Itu sebabnya doanya ahli zikir waridhaka matlubi. Ya Allah yang kami cari ridhamu. Kalau di doa yang sering kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami meminta ridhamu dan surga. Enak juga ya, minta ridho sama surga. Nah, dalam hal ini Bapak Saudara makan Allah, kalau kita sudah ngelihat nih keadaan begini, maka di banyak tempat saya nanya, COVID ini kehendak Allah atau bukan? Kehendak Allah atau bukan? Atau kehendak Dajjal? Kehendak Allah. Udah ridho belum kita sama kehendak Allah? Gitu Pak. Banyak sekarang teman kita, mungkin keluarga Bapak Ibu di PHK. Ada yang usahanya stop. Ada yang bangkrut, ada yang gak bisa bangkit. Ridho gak? Itu masalahnya. Ya. Selama ini hidup enak, sukses, bisa nabung. Masa cuma dengan setahun ini terus kemudian mengatakan Allah tidak adil? Ya, berarti pikiran dia nggak adil. Ya. Ini contoh nih Pak, ada orang buat baik sama kita atau kita buat baik. Saya buat baik ke Bapak deh 20 tahun. Tahun ke-21 saya nggak bisa buat baik. Kemampuan saya berkurang. Bapak mau bilang apa? Bilang terima kasih atau bilang kamu benar-benar jahat, kamu pelit, gitu nggak? Yang mana Pak? Terima kasih udah bantu selama ini. Gitu kan seharusnya. Nah, dari awal kita lahir sampai sekarang lebih banyak enak atau enggak? Lebih banyak enak. Syukur enggak? Syukur. Ah, sekarang dikasih COVID, ridho enggak? Ridho. Mudah Pak dilafazkan. Ah, ini ma'rifatnya begitu, ngasih ma'rifatnya begitu. Tinggal nanti dizikirkan. Apa zikir supaya dapat ridho, menjadi hamba yang ridho? Ternyata zikir-zikir yang kita sudah hafal dari kecil itu makomnya tinggi kalau dimaknai. Tapi kalau nggak dimaknai ya sama kayak burung beo. Burung beo baca la ilaha illallah dapat pahala nggak? Handphone kita baca Quran 1 juz masuk surga nggak Pak? Enggak ya?
Diputar tuh di YouTube, la ilaha illallah 70.000 kali. Muter Pak dia, 70.000 kali. Apakah dengan begitu YouTube masuk surga? Kan enggak. Terus apa yang membedakan bacaan kita dengan handphone, dengan burung beo? Hanya satu. Burung beo membaca meniru. Sedangkan manusia, apakah dia baca mau niru atau baca dengan ma'rifat? Dengan memahami dengan baik. Apa yang sering dibaca? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Sudah hafalkan itu? Itu ada di Sahih Bukhari Pak, Sunan Abu Daud. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Amalan dari kecil, ternyata itu supaya kita sampai ke makom yang tinggi, dibaca ini pagi 3 kali, dibaca sore 3 kali, dimaknai. Ya Allah, apapun kehendak-Mu hari ini, aku ridha. Coba dimaknai Pak. Raditu billahi rabba. Coba baca sama-sama. Saya langsung ijazahkan ini. Ya. Raditu billahi rabba. Ya Allah, apapun kehendak-Mu hari ini, aku ridha. Udah itu ditanamkan. Islam dinku, agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ini boleh disebut syahadat jiwa. Jadi jiwa kita syahadatnya itu Pak. Kalau asyhadu alla ilaha illallah itu syahadat lisan. Allah Allah itu syahadat kolbu. Makanya ahli kolbu itu zikirnya apa? Allah di kolbunya, bukan pakai lisan itu. Jadi kalau Bapak ngelihat ada orang zikir Allah Allah dengan kolbu, itu syahadatnya kolbu. Kenapa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikrillah. Coba terjemahkan secara harfiah. Zikri menyebut Allah Allah, menyebut nama Allah. Perintahnya jelas. Surat At-Taghabun, surat Al-Muzammil ya. Wazkurisma rabbik. Sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabb kita? Siapa Pak nama Tuhan kita? Allah. Nah udah diamalin belum zikir ini? Ini zikir diturunkan perintahnya surat kedua setelah Iqra. Ini kan ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Surat kedua itu Al-Muddathir atau Al-Muzammil. Menurut saya berdasarkan penelitian kita lebih kuat Al-Muzammil. Ya, walaupun nanti ada riwayat lain yang menyebutkan Al-Muddathir. Di ayat ke-8 Allah berfirman di Al-Muzammil ya, wazkurisma rabbik. Sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu tadi? Allah. Nah, maka ini ada talqinnya Pak. Memindahkan nama Allah dari lisan masuk ke kolbu. Itu tekniknya disebut dengan teknik talqin. Apa arti talqin? Bimbingan zikir dari lisan masuk ke dalam kalbu. Kenapa ini penting? Suatu kali Nabi bersabda, Innallaha harrama 'alan nar. Ya, sesungguhnya neraka Allah haramkan terhadap orang-orang yang membaca la ilaha illallah min qalbihi aw nafsihi, dari dalam kalbunya atau jiwanya. Gitu. Maka kalau kita nggak dapat zikir kalbu ini, saya khawatir Bapak meninggal, ya begitu-gitu aja ntar. Ya. Islam imannya bagus, ya orang soleh lah. Tapi nanti nggak puas Pak. Di alam barzakh itu nggak puas. Jadi jangan dikira nanti Bapak di alam barzakh itu langsung tidur, enggak. Di alam barzakh pun masih nengok-nengok. Gimana ya supaya saya makomnya tambah tinggi? Ini dalilnya ada. Coba buka misalnya kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.